Assalamualaikum. Ya, teman-teman, pada video kali ini gue akan bahas ya peran suami pada saat istri hamil trimester kedua, teman-teman. Ya, jadi apa nih? Ya, di trimester kedua ini, teman-teman ya, istri pola makannya udah jauh lebih baik ya daripada trimester pertama. Ya, jadi di sini udah mulai beradaptasi dengan kehamilan. Nah, terus peran kita apa? Ya, peran kita di sini, teman-teman ya. Pertama, teman-teman harus tentuin nih, teman-teman nanti istri mau lahiran itu menggunakan apa? Asuransi ya, misalnya kayak BPJS atau umum. Nah, itu udah harus dipikirin, teman-teman. Ya, karena kalau menggunakan BPJS ya, kayak gue pribadi nih, teman-teman ya, gue pakainya BPJS. Ya, jadi udah bener-bener diurus ya, vaskesnya tuh harus tahu di mana ya. Kalau buat teman-teman yang memang masih baru pertama kali pengguna BPJS ya daftar dulu gitu kan. Tapi kalau memang yang udah, silakan diurus. Kalau ada tunggakan ya silakan dilunasi dulu ya, teman-teman ya, karena BPJS itu seumur hidup ya, teman-teman ya. Jadi nggak bisa dimatiin nanti dari ulang lagi. Kalau ada tunggakan ya harus dibayar, teman-teman, gitu. Lalu, teman-teman ya, di sini tuh udah wajib kontrol, teman-teman ya. Kalau pengguna BPJS biasanya USG itu di puskesmas tuh di trimester 1 dan 2 tuh nggak ada, teman-teman. Gue pribadi biasanya kalau untuk USG yaitu gue bayar umum ya, teman-teman ya, ke rumah sakit yang ada USG-nya gitu. Karena kan kalau di trimester pertama ya biasanya pas kita kontrol ke rumah sakit ya pun ya, ini tiap orang beda-beda ya. Kalau gue di trimester pertama ya seenggaknya udah USG, itu kan cek kehamilan nih bener positif atau enggak gitu. Nah, terus trimester kedua juga disiapin. Dan yang jelas, teman-teman, di trimester kedua ini, teman-teman ya, udah harus giat mencari biaya, teman-teman ya. Walaupun memang ya ketika si anak lahir itu udah rezekinya tuh udah ada ya, kayak misal ada orang nganterin popok ya, terus nganterin baju bayi, itu tuh rezeki si bayi, yang si bayinya itu sebenarnya belum kerja tapi memang Allah sudah kasih rezeki lewat orang lain, teman-teman. Nah, tapi kita sebagai suami, teman-teman, kita harus bener-bener giat mencari uang ya. Bang, tapi gue nggak kerja. Apapun, teman-teman, kerjain. Kayak gue bikin konten ini, teman-teman ya, dulu gue juga nggak tahu ya konten itu bisa menghasilkan apa enggak. Walaupun orang ngeliat orang-orang tuh enak ya, teman-teman ya, tapi semuanya tuh berproses, teman-teman ya. Konten ini pun enggak setiap bulan gajian tuh, enggak, teman-teman ya. Enggak kayak teman-teman bayangin, wah nih Bang Randy YouTube-nya pasti gajinya gede. Enggak, teman-teman, biasa aja ya. Jadi rezeki itu kalau menurut gua bulan sekian sekian dikasih Allah. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada, emang rezekinya lagi nggak ada gitu, teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman harus tetap berusaha, teman-teman, seperti itu. Kemudian, teman-teman ya, pada trimester kedua ini ya kita sebagai suami ya udah jelas ya, teman-teman ya, kalau bisa setiap kontrol kita harus antar, teman-teman, seperti itu. Dan kalau dulu memang setahu gua ya trimester 1 itu periksa 1 kali, trimester 2 1 kali, pas trimester ketiga 2 kali. Tapi setahu gua ya sekarang itu katanya kalau menurut pemerintah itu seenggaknya per trimester. Waktu gue tanya sama bidan ya, teman gue, katanya bagusnya tiap trimester periksanya 2 kali, teman-teman ya. Jadi gue sebulan itu 2 kali ya, satu ke puskesmas, satu ke dokter yang ada USG-nya, seperti itu ya. Nah, karena memang pada saat trimester kedua ini makannya udah enak, teman-teman ya. Nah, ini si istri, teman-teman ya, karena tiap orang tuh beda-beda ya, teman-teman ya. Kalau gue pribadi konsumsi obat dari dokter itu udah pasti, teman-teman ya. Kayak obat tablet penambah darah ya, gue juga beliin susu hamil ya, teman-teman ya, buat ibu hamil ya. Cuman, teman-teman, memang susu itu kan nggak wajib ya, teman-teman ya. Jadi susu itu kan kalau orang zaman dulu tuh nggak ada yang minum susu hamil. Jadi kalau nggak salah waktu gue nonton live itu, susu hamil itu baru ada tuh waktu tahun 2010-an ya. Jadi sebenarnya nutrisinya yang penting, intinya makanannya gizinya seimbang, teman-teman, gitu ya. Jadi kita sebagai suami ya kalau bisa, insya Allah pasti adalah rezekinya. Siapin makanan-makanan yang bergizi untuk si istri kita, teman-teman. Nah, terus juga obat jangan lupa konsumsi ya, kalsium sama tablet nambah darah ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak banget ya namanya ibu hamil itu kalsium sama darahnya tuh terbagi dua ya, teman-teman ya, buat si janin juga. Kalau nanti ibunya juga makannya sedikit ya, terus makanannya kurang bergizi gitu kan. Bergizi di sini nggak artian mahal ya, teman-teman ya. Ya, tempe tahu juga itu udah ada gizinya, teman-teman. Ya, telur juga lebih ya lumayan lah, harganya kan murah gitu, teman-teman ya. Beli aja misalnya 35.000 sekilo ya, sehari makanlah 2 butir telur. Sisanya makan-makan yang lain bebas, teman-teman, seperti itu. Intinya nggak harus mahal, yang penting bergizi, teman-teman. Banyak makan sayur ya.
kalau gue pribadi PR-nya gue sebagai suami selalu ingetin istri buat minum obat tablet tambah darah, karena waktu hamil pertama teman-teman ya itu kontraksi apa namanya, kontraksi plasentanya jelek teman-teman. Jadi tangan dokter tuh harus masuk semuanya teman-teman buat ambil si plasenta gitu teman-teman. Ya karena memang waktu itu HB-nya tuh agak rendah ya, di bawah 10 kalau nggak salah, gue tahu lupa 9 kalau nggak salah dah. Tapi memang tidak sampai transfusi gitu. Makanya penting banget ya dari gue pribadi makan makanan yang sehat. Ya kalau ada juga buah naga, buah bit, cuman kalau istri gue tuh kurang suka sama yang namanya buah bit ya, karena baunya juga gue nyium kayak bau rumput gitu teman-teman. Ya pokoknya di sini kita sebagai suami motivasi terus teman-teman. Ya jangan makan yang sembarangan tuh, jangan. Ya sembarangan tuh dalam artian ya orang makannya basreng lah, makannya apalah ya, cilor lah segala macem ya boleh, cuman maksud gua tuh jangan kebanyakan makan gituan gitu ya, cari makan makanan yang nutrisinya tuh bagus gitu intinya, kayak masak lah sayur-sayuran ya. Nah pada trimester 2 ini ya, kalau trimester mau ke trimester 2 ini memang masih agak mual-mual, tapi kalau udah trimester 2 pertengahan teman-teman itu biasanya udah nggak mual sama sekali. Mau cium bau apapun nggak mual sama sekali gitu, mau bau nasi kek, mau masak kek gitu ya, intinya seperti itu teman-teman. Dan kita peran suami ya teman-teman ya, kita harus gagah lah pokoknya, harus terus berjuang ya, cari nafkah teman-teman, insya Allah pasti ada jalan. Jangan juga kita cuman rebahan doang teman-teman gitu kan, rebahan doang ya. Gue pribadi suka banget rebahan, cuman motivasi gue ya gue nggak mau nanti di usia tua tuh gua apa namanya baru mulai kerja terus sekarang tuh rebahan. Itu adalah motivasi gue supaya gue tuh bangun ya, bikin video ini ya, gue sharing kemana-mana seperti itu teman-teman. Dan yang paling dekat adalah intinya nyiapin dana buat si anak ini lahir teman-teman ya, karena kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana, yang penting kita udah usaha ya. Jadi itu peran suami di trimester kedua ya teman-teman ya, intinya tetap jaga hubungan baik sama istri. Oke teman-teman, semangatin terus istrinya. Buat yang lagi hamil, semoga hamilnya dilancarkan. Buat yang belum hamil teman-teman, semangat terus ya, semoga cepat dapat momongan, amin amin ya robbal amin ya. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.